Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sebelumnya Bapak sudah jelaskan tentang model atom dari Dalton. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang penemuan partikel dari penyusun atom. Nah, dasarnya adalah pernah nggak sih kalian pakai aki di sini? Aki itu kan perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ya, jadi energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ini ketika akinya itu dicas. Oke. Atau seperti batu baterai deh atau baterai HP itu kan ketika dicas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Tapi ketika baterainya akinya dipakai terjadi perubahan energi ini kimia menjadi energi listrik ini ketika akinya digunakan. Ketika akinya digunakan terjadi terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, berarti dari sini kita bisa jelaskan bahwasannya ada loh hubungan antara materi dengan listrik. Nah, apa hubungannya? Peristiwa yang berkaitan dengan arus listrik dalam reaksi kimia itu dijelaskan dalam percobaan tabung gelas atau disebut sebagai tabung Crookes. Ya, yang disebut sebagai tabung sinar katoda. Nah, seperti apa percobaannya? Jadi percobaan dari tabung sinar katoda itu jika dalam tabung yang bertekanan biasa dalam artian jumlah gas yang di dalamnya banyak macam. Jumlah gas banyak dia. Nah, dipasang dua elektroda ini ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif. Yang negatif disebut sebagai katoda dan lempeng yang bermuatan positif disebut sebagai anoda. Ternyata kalau tekanan biasa tidak ada gejala aliran listrik, jadi biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi ketika gas dalam tabung dikurangi, dalam artian di sini hanya ada satu macam gas, ternyata terjadi sesuatu seperti video berikut. Nah, videonya seperti apa? Kita lihat dulu. Di sini sudah ada videonya nih. Ini hapus dulu deh. Nah, ini percobaan sinar katoda. Ya. Nah, ini awalnya ini tabung sinar katoda. Oke. Ini ada saklarnya dalam tegangan arus yang tinggi, tegangan listrik yang tinggi. Ini kutub negatif. Kita lihat penjelasannya. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. Jadi tabung ini awalnya diisi gas yang banyak macam, ada hidrogen, neon dan lain sebagainya. Tapi ketika diganti dengan satu macam gas saja, ada sesuatu yang terjadi. It is a glass tube from which most of the air has been evacuated. When the two metal plates are connected to a high voltage source, the negatively charged plate, called the cathode, emits an invisible. Sebagai katoda, ini kutub yang positif disebut anoda. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. It is a glass tube from which most of the air has been evacuated. When the two metal plates are connected to a high voltage source. Oke. Ternyata di sini ini ada layar penangkapnya ya. Ternyata di sini the negatively charged plate, called the cathode, emits an invisible ray. Ada sinar. The cathode ray. Nah, di sini muncul bayangan nih. Bayangan yang berasal dari sinar katoda. Jadi salah. Ya. Jadi di sini fakta yang pertama itu adalah dari fakta yang muncul dari percobaan tadi, yang pertama itu muncul bayangan yang itu yang berada pada ujung tabung berlawanan dengan ujung katoda, ya. Nah, bayangan inilah yang disebut sebagai sinar katoda. Sinar katodanya gimana? Bergerak lurus. Jadi ibaratnya kalau di sini ada senter, ya. Di sini ada senter, terus di sini ada bayangan. Berarti kan ini sinarnya jalannya lurus. Ya, jadi sinar katoda itu bergerak lurus ke arah anoda. Yang kedua, kalau seandainya
kita lihat lagi videonya. Oke, nah yang kedua itu, yang kedua is drawn to the positively charged ini. particles as electrons. Oke, ketika dianya itu apa nih artinya? Amplify magnetic field. Berarti dikasih medan A moving charged magnet. body Nah, ini kasih magnet nih. Apa yang terjadi ketika dikasih magnet? Dia mengalami pembelokan, ya. behaves like a tiny Atau terjadi penolakan. magnet, and it can Kalau interact with seandainya an dia, external magnetic field. nah, tuh The dikasih magnet, dia electrons are belok. deflected by the magnetic field. Gitu. As expected, when Apa the artinya direction kalau of the external seandainya magnetic field is reversed, the beam of electrons is dikasih deflected magnet, in the opposite tapi direction. terjadi pembelokan. Ya sama seperti halnya ini kita geser. Nah, dikasih magnet kok dia belok. Apa artinya? Artinya adalah sinar katodenya itu, nah ini dibelokkan oleh medan magnet. Jadi kalau di kelas 9 kaitannya dengan magnet, kalau ada sesuatu yang dibelokkan oleh medan magnet, berarti sesuatu tersebut punya muatan. Jadi sinar katodenya itu merupakan partikel yang bermuatan. Nah, muatannya apa? Sekarang kita lihat yang berikutnya. The cathode ray produces a strong fluorescence or bright light. Nah, yang kedua, ketika diberi medan listrik, electric field atau medan listrik, apa yang terjadi? When an electric field is applied across the Nah, ini ada medan listrik negatif, ada medan listrik positif. Oke, ketika dikasih medan listrik ini negatif, ini positif. Kemana Cathode ray. arahnya? Ternyata sinar katodenya itu belok ke arah yang positif. tube, the cathode ray is attracted by the plate bearing positive charges. Therefore, a Sinarnya cathode itu ray belok must ke consist of positif. negatively charged particles. Berarti ini coba dikurangin deh, volumenya keras bener. Ya, berarti We know these negatively charged sinar particles as katoda tadi, electrons. ya, maka sinar katodanya tadi kan dikasih medan listrik tuh. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ini sinar katodanya, ini anodanya, ini medan listriknya nih. Ada yang positif, ada yang negatif. Arahnya kemana? Ke arah positif beloknya, ke arah C. Kalau ke arah positif berarti apa artinya? Artinya sinar katoda ini ditarik oleh muatan yang positif. Kalau ditarik oleh muatan positif berarti sinar katodanya itu bermuatan negatif. Oke. Nah, yang keempat, ketika gas pengisi tabung diganti dengan gas yang lain. Tadi kan hidrogen isinya, sekarang diganti dengan yang gasnya lain, misalkan gas oksigen ataupun gas nitrogen dan gas yang lainnya. Ternyata sinar katoda yang dihasilkan semuanya memiliki sifat yang sama. Jadi sama-sama seperti sifat nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Artinya apa? Artinya gas-gas yang lain pun juga memiliki sesuatu seperti gas hidrogen. Ya, yang akhirnya semua partikel tadi mengandung muatan negatif yang disebut sebagai elektron oleh G.J. Stoney. Ya, jadi ternyata gas-gas yang tadi itu punya partikel yang muatannya adalah negatif yang disebut sebagai elektron. Oke, berikutnya. Kalau ada yang muatan negatif berarti ada yang muatan positif. Nah, siapa muatan positifnya? Ini didasarkan pada percobaan sinar terusan atau sinar kanal. Ya, sinar terusan itu jadi dari Goldstein-nya tadi mempelajari terjadinya sinar pada tabung Crookes dengan menggunakan katoda berbentuk piringan penuh sepenuh lingkaran tabung dan ada lubangnya pada bagian tengah. Nah, ini gambarnya nih. Jadi katodanya di sini ada lubang-lubangnya. Ini anodanya. Nah, ternyata terjadi sesuatu ya. Seperti percobaan berikut. Oke, kita lihat percobaannya seperti apa. Nah, ini ya. Salah.
Ini percobaannya nih, percobaan sinar kanal. Jadi masih sama sinar kanal itu, seperti sinar katoda. Nah, ini katodanya nih. Nah, ini dari percobaan E. Goldstein constructed a Nah, jadi ini katodanya, ini anoda tube known as a canal ray tube. Ketika These tubes usually have two chambers, ruang, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a ini gasnya nih, gas hidrogen. Small number of residual gas molecules. Ketika the anode and cathode are supplied with high voltage. Ketika ada sinar katodanya, ini sinar katodanya nih, ya, yang bermuatan negatif kan? Ketika sinar katodanya itu, nah, menabrak dengan atomnya tadi, electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, berasal dari anoda menuju generating ke positively katoda. charged charged particles di sini on the muncul back bayangan. of the cathode. Oke. Nah, sifat-sifat dari hasil percobaan ini juga nih muncul bayangan. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. Nah, apa yang terjadi dengan sinar? Apa yang terjadi dengan sinarnya tadi? Jadi sinarnya itu, yang pertama, fakta yang muncul adalah ada selain sinar katoda terdapat sebekas sinar yang lolos lewat lubang katoda. Ya, berarti inilah yang disebut sebagai sinar terusan atau sinar kanal. Yang kedua, sinar ini juga dibelokkan oleh medan magnetik ataupun medan listrik. Kalau dianya dibelokkan berarti sinar katodanya itu sinar terusannya ini merupakan sinar yang memiliki muatan. Nah, muatannya apa? Kita lihat. He made one small circular hole in the dikasih cathode medan listrik, ada elektroda, ada elektroda kutub negatif, ada kutub. Introduced apa yang terjadi ketika plates dikasih behind kutub? the cathode. Ternyata sinarnya ini, when a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Ini merupakan partikel yang therefore these are often called as positive rays. Jadi sinar kanalnya tadi itu bermuatan positif. Nah, berikutnya simpangan pembelokan ini lebih kecil daripada pembelokan sinar katoda. Maksudnya gini. Ini di minimis dulu deh. Nah, maksudnya kalau sinar katoda, ini sinar katoda ya. Sinar katoda. Oke. Ini ketika dia bergerak lurus. Ya, sorry kalau agak belok ini. Bergerak lurus. Ya, ketika dibelokkan, ini nih beloknya agak tajam untuk sinar katoda. Oke. Ini simpangan pembelokannya. Kalau sinar anoda atau sinar kanal, oke. Ini awalnya lurus, tapi simpangnya itu ketika dikasih medan magnet atau medan listrik, dia nggak terlalu, simpangannya itu lebih kecil. Nah, ya, ini simpangannya. Artinya apa? Kalau segala sesuatu, misalkan yang ibaratkan mobil sedan dengan mobil truk, kira-kira yang gampang belok itu siapa? Otomatis mobil sedan. Ya, mobil truk kenapa susah belok? Karena muatannya lebih besar. Ini sama analoginya. Jadi sinar anoda ini memiliki massa yang lebih berat daripada sinar katoda atau memiliki massa yang lebih berat daripada elektron. Hingga akhirnya, nah ini nih tadi ketika diberi medan listrik eksternal ke plat negatif, berarti sinar
terusan ini muatannya adalah positif. Hingga pada akhirnya sinar partikel positif inilah yang disebut sebagai proton. Siapa yang nyebutin? Oleh Rutherford. Ya, berarti akhirnya model atom tadi dikembangkan lagi. Kalau Dalton itu kan bilangnya cuman gini aja nih. Ya, bulat aja. Ya, atom ini atau bola pejal aja, bola pejal yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, sekarang Thomson karena udah ditemukan partikel negatif dan partikel positif atau ditemukan proton dengan elektron, akhirnya disempurnakan. Ternyata tidak hanya bulat aja, tapi di dalamnya ada isinya. Apa isinya? Nah, jadi tadi itu setelah ditemukan partikel penyusun atom, elektron dan proton, tentu ini menjadi kelemahan Dalton tadi. Ya, akhirnya dikembangkan sama Thomson, yaitu Thomson itu menyebutkan bahwa atom seperti bola. Oke, atom ini dapat dimakan suatu listrik yang bermuatan positif dengan elektron yang tertanam di dalamnya dengan jumlah yang sama. Jadi dia dianggap sebagai bola pejal. Ini yang positifnya nih. Bolanya ini yang positif. Elektronnya di mana? Elektronnya tersebar di permukaan bolanya. Jadi banyak yang bilang ini modelnya seperti model roti kismis. Ya. Nah, ini model atom yang dibuat oleh si Thomson. Berikutnya, nah, Thomson pun juga sama. Dia ada kelemahan. Kelemahannya apa? Dikembangkan oleh Rutherford. Jadi Rutherford itu melakukan percobaan yang disebut sebagai percobaan sinar alfa. Ya, jadi bersama temannya atau mahasiswanya Hans Heger, Rutherford ini melakukan serangkaian percobaan menggunakan lembaran emas yang sangat tipis untuk sasaran partikel alfanya yang bermuatan positif yang berasal dari sumber radioaktif. Nah, kayak mana percobaannya? Kita lihat videonya. Oke, sebentar. Nah, videonya seperti apa? Ini percobaan Rutherford. Oke. Nah, ini percobaannya nih. Jadi ini sumber alfanya atau alfa particle emitter. Ini emasnya nih, lempeng emas. Ini screennya, detektornya. Apa yang terjadi prosedurnya nih? Ya. Jadi prosedurnya itu agak cepet itu deh. Ini sinar alfanya ditembakkan. Oke, terus dikasih, ini sinar alfanya ditembakkan. Terus dikasih celah. Kasih celah dikit biar sinarnya lurus. Oke, kasih celah lagi. Nah, nanti ini sinar alfanya bakal nembak ke lempeng emas. Apa yang terjadi? Nah, ini alfanya menembak ke lempeng emas. Apa yang terjadi? Ternyata sinar alfanya, lihat nih. Sinar alfanya itu banyak yang tembus. Oke. Sinar alfanya banyak yang tembus. Terus juga ada yang belok dikit, ada yang bahkan balik. Nah, ini yang ada yang balik. Oke, nah ini tapi banyak yang tembus, yang balik cuma satu, yang lainnya tembus semua nih. Oke. Nah, ini hasil percobaannya. Nah, yang pertama dari Rutherford tadi, dari videonya ini kecilin kayaknya bisa deh. Sebentar ya. Oke, ini kita kecilkan. Nah, ini ya hasil percobaan dari Rutherford. Nah, yang pertama fakta yang muncul dari percobaannya. Sebagian besar sinar alfa itu diteruskan menembus lempeng. Oke. Ini banyak yang tembus nih. Kalau banyak yang tembus artinya apa? Thomson tadi kan itu bilangnya, Thomson itu kan bilangnya atom itu atom bola pejal positif yang di dalamnya terdapat elektron. Kalau seandainya sinar alfa tadi kan ini sinar alfa muatannya positif ya. Kalau seandainya atom itu pejal itu artinya bola pejal itu bola padat kayak bola bekel. Kalau atom itu bola bekel bermuatan positif,
harusnya sinarnya itu balik semua. Tapi justru sinarnya sebagian besar tembus. Apa artinya? Berarti artinya adalah sebagian atom pasti ruang kosong. Ya. Nah, sebagian atom ruang kosong. Kemudian yang kedua, sebagian kecil sinar alfa menembus lempeng dan membelok dengan sudut, ini sudut ya, ketutup dengan sudut yang kecil. Ya, ini ada yang belok juga nih, tapi sudutnya nggak terlalu besar. Apa artinya kalau sudutnya yang kecil? Sudutnya yang kecil itu berarti sinar alfa menabrak partikel elektron. Ya, berarti dia ketarik karena sinar alfa itu muatan positif, ketarik sama elektronnya. Kemudian ada yang balik. Nah, ini nih yang balik nih yang jadi perhatian kita. Yang balik ini ya. Jadi sinar alfa dipantulkan oleh lempeng seolah-olah kembali ke arah sumbernya. Apa nih artinya? Artinya adalah sinar alfa tadi itu menabrak sesuatu. Sebentar ya, ini aja deh. Nah, berarti menabrak sesuatu yang bermuatan positif. Kenapa? Karena kan sinar alfa bermuatan positif. Kalau terjadi penolakan berarti juga yang ditolak ini muatannya positif. Dengan massa yang sangat besar. Kenapa? Karena seolah-olah dia arahnya balik dan hanya terkumpul di satu pusat yang disebut sebagai inti atom. Ya. Jadi dari Rutherford tadi bilang bahwasanya ada loh tempat yang padat tapi muatannya positif. Nah, kemudian ini ada sinar yang memiliki gaya tolak besar, sangat besar sehingga dapat berbalik ke arahnya. Jadi ada yang balik, ada yang ini ke sini. Terus tiba-tiba sinarnya itu, ini lempengnya ya, anggap ini lempengnya. Ini sinarnya balik gini. Nah, ini sinarnya. Sinar alfanya kembali lagi. Berbalik ke arahnya. Jadi seolah-olah sinarnya ini hanya menabrak inti saja. Jadi intinya itu memiliki ruang yang sangat kecil. Jadi nggak besar ruangnya. Kenapa? Karena sinar yang dipantulkan itu sedikit. Ya, hanya sinar yang dipantulkan sebagian kecil. Oke, jadi yang dari Thomson tadi menyebutkan bahwasanya atom itu bola pejal yang bermuatan positif itu dibantahkan. Ya, akhirnya dikembangkan sama Rutherford yang menyebutkan bahwa ini Rutherford ya. Atom itu sebagian besar tadi apa? Yang pertama adalah atom sebagian besar ruang. Sebentar, Bapak cari kursor dulu. Hilang kursornya. Oke, jadi atom itu kalau dari Rutherford dia bilang bahwasanya atom adalah atom itu sebagian besar ruang kosong yang di dalamnya ada apa? Di dalamnya terdapat inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh siapa? Oleh elektron lambangnya emin yang bermuatan negatif. Ya, jadi sekarang atom bukan bola pejal lagi. Kenapa? Karena tadi banyak sinar yang tembus. Kalau tembus artinya nggak nabrak apa-apa. Oke. Nah, itu dari Rutherford. Kemudian nih, sekarang model atom Rutherford ternyata punya masalah penting yang belum terpecahkan. Nah, telah disebutkan bahwasanya hidrogen itu adalah atom yang paling sederhana, punya satu proton dan satu elektron. Sedangkan helium punya 2 proton dan 2 elektron. Oke, ini ilustrasinya. Hidrogen itu punya 1 proton dan 1 elektron. Oke. Helium lambangnya He ini punya 1 proton 2 proton dan 2 elektron. Ya. Nah,
jika perbandingan massa helium dan hidrogen ini adalah 2:1. Kenapa? Karena elektron itu massanya sangat kecil. Oke, nanti bisa dilihat di buku kalian data dari massa elektron dengan massa proton. Ya, jadi massa elektron ini diabaikan, massa atomnya dianggap sebagai massa seluruh protonnya. Jadi massa He banding massa hidrogen harusnya adalah, kan protonnya tuh yang memiliki masanya besar. Berarti perbandingan masanya itu adalah 2:1. Ini harusnya. Tapi ternyata perbandingannya adalah 4:1. Ternyata perbandingannya 4:1, bukan 2:1. Why? Kenapa seperti ini? Berarti ini masanya pasti lebih besar helium daripada hidrogen. Artinya apa? Berarti bahwa ada loh partikel lain selain proton dan elektron yang menyebabkan perbandingan masanya menjadi berbeda. Siapa partikel lain? Ya, di sini udah ada judulnya nih, neutron. Oke. Tapi kita lihat, nah ini percobaannya. Jadi ini ada sumber sinar alfa, ini sinar alfa ditembakkan ke berilium. Berilium ini menghasilkan radiasi berdaya penetrasi tinggi atau radiasinya berupa sinar gamma. Ya. Sinar gammanya ini ditembakkan ke parafin. Ternyata protonnya mental. Protonnya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari parafinnya tadi. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang menembakkan ke parafin sehingga protonnya bisa sampai keluar, maka sesuatu ini atau radiasinya ini punya massa yang setingkat dengan protonnya tadi. Ya sama halnya kayak kita main kelereng tuh. Kalau kita mengarahkan kelereng ke ukuran yang sama, berarti kan kelereng tadi bakalan keluar ke lingkarannya kalau kita main kelereng gitu. Ya. Nah, jadi Rutherford tadi menjelaskan bahwa ada loh partikel subatom yang lain di dalam inti atom. Ya, jadi kemudian dari 1932 James Chadwick tadi melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa. Ini penjelasannya ya. Ternyata sinar tadi memancarkan radiasi dengan energi yang sangat tinggi yang serupa dengan sinar gamma. Radiasi ini mampu menghantam proton keluar. Ya. Kalau dia protonnya bisa sampai lepas dari atomnya, berarti ini mengindikasikan bahwa pancaran sinar tersebut memiliki massa yang setingkat dengan proton sehingga mampu menghantam proton buat keluar. Nah, karena sinar gammanya ini partikel yang enggak bermuatan, sehingga Chadwick menyebutkan bahwasanya partikel tersebut terdiri atas partikel-partikel yang bersifat netral yang disebut sebagai neutron. Ya, jadi sekarang di dalam atom ada partikel lain yaitu disebut sebagai neutron. Jadi sekarang misteri perbandingan massa tadi bisa dijelaskan. Dalam inti helium ternyata ada 2 proton dan 2 neutron. Ya, tapi kalau hidrogen tetap 1 proton dan enggak punya neutron. Makanya tadi helium itu punya 2 proton, ada 2 neutron. Kalau hidrogen cuman punya 1 proton, neutronnya enggak ada. Jadi di sini massa helium He dengan massa dari hidrogen kita bandingin 4:1. Ya, akhirnya ini terpecahkan. Jadi sekarang atom itu punya partikel yang disebut sebagai neutron, kemudian ada proton, ada elektron. Ya. Nah, ketiganya ini yang disebut dengan partikel dasar penyusun atom. Jadi atom sekarang ada proton, ada elektron, ada neutron. Ya. Nah, ini dasar dari penyusun atom. Oke,
Mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti akan Bapak lanjutkan tentang model atom Bohr dan mekanika kuantum. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan open meeting untuk sesi diskusi ataupun untuk sesi tanya jawab. Oke? Terima kasih buat kalian semuanya.